Pandemi datang, ternyata efek turunannya lebih luar biasa, terutama dalam hal bidang ekonomi kan. Kita lihat saat itu karena lockdown semua menjadi kacau, akhirnya kita berembuk kawan-kawan ini kita harus melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni, Ketua Komunitas Pewarta Hiburan Indonesia, KOPI. Ya, sebenarnya ini menindaklanjuti kegiatan tahun lalu. Tahun lalu kan ketika pandemi datang juga berbarengan pada saat Ramadan datang. Niat kita sebenarnya simpel, berbagi rezeki seperti para nabi. Tapi kita juga berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Tahun lalu kita bekerja sama dengan para pihak, membagikan sembako sama sejumlah rupiah kepada kawan-kawan pewarta yang medianya goyang sejam 50. Nah, tahun ini karena pandemi masih ternyata di luar prediksi banyak orang berjalan menaun, ya kita lakukan apa yang kita bisa. Kemudian singkat cerita kita bekerja sama dengan pihak Ambara Hotel. Ambara Hotel memberikan fasilitas sepenuhnya untuk mengadakan kegiatan apapun di hotel ini. Akhirnya setelah berkoordinasi, kemudian Mas Edo sebagai Ketua Dewan Suro akhirnya rembukan dengan pihak Hotel Ambara menghadirkan 50 yatim gitu. Kemudian menggandeng FESMI, Federasi Serikat Musisi Indonesia. Tadi ada Mas Kadri, ada beberapa nama lain mewakili Mas Chandra Darusman. Kemudian ada Ibu yang biasa tahun lalu membantu kami. Ya kita memberi sekedarnya aja, semampunya kita. Intinya kita ingin berbagi rezeki seperti para nabi sesuai dengan kemampuan kita. Ini sejak setahun yang lalu, jadi kita tahu ketika pandemi datang ternyata efek turunannya lebih luar biasa, terutama dalam hal bidang ekonomi kan. Kita lihat saat itu karena lockdown semua menjadi kacau, akhirnya kita berembuk kawan-kawan ini kita harus melakukan sesuatu. Apapun itu, tapi dalam bentuk sebuah organisasi yang tidak terlalu ketat ya, tapi suasana guyupnya kuat. Ya sudah, kawan-kawan yang selama ini sering bersinggungan di liputan, kita menghimpun aja. Akhirnya terbentuklah KOPI itu. Kemudian setelah rembukan, paling tidak sampai saat ini saya ditetapkan sebagai ketuanya. Kemudian Akbar dari Republika sebagai sekjen. Kemudian ada teman dari Warta Kota, dari FIFA, dari Media Indonesia, dari FIFA, dari Tabloid Bintang, dari Jurnas, dan beberapa lainnya. Jadi intinya ya kita bergerak sesuai dengan kemampuan kita aja. Itu susahnya di situ. Makanya kan akhirnya pada awalnya itu sudah kita pikirkan, pada saat pandemi kita tidak mungkin akan sering ketemu ya. Itu akan beresiko untuk kita, untuk keluarga kita dan seterusnya. Nah, terus bagaimana kita ketemu jika memang dibutuhkan sangat ketemu aja. Misalnya kita harus membagi sembako, otomatis kita harus hadir. Ya sudah, tapi dengan prokes yang ketat juga. Kita sudah
sudah menyadari dari awal. Ini walaupun kita mungkin jumlahnya sekitar 12 orang, tapi mengumpulkan 12 orang itu susah sekali. Karena mungkin salah satu bisa, salah yang lain mempunyai agenda yang lain kan. Kamu tahu sendiri itu kan. Ya kita bikin cair aja. Yang bisa jalan, yang nggak bisa jalan di agenda berikutnya. Demikian untuk acara ini sebagian besar juga nggak bisa, ya yang bisa menjalankan. Yang sejak tahun lalu itu tradisi itu sudah berjalan, jadi siapa yang tidak bisa, siapa yang menekel, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang membackup, itu menjadi kelasiman di kami ya. Akhirnya berjalan seperti itu. Tidak ada pakemnya yang pasti, tapi jika serasa diperlukan kita ketemu, kita bisa ketemu. Ketemu kan bisa di WA group, atau di Zoom, atau di media-media yang lain kan. Intinya kita buat secair mungkin, tapi kecairan itu tidak mengurangi kesolidan kita. Jadi siapa yang bisa urun rembuk, ya bisanya urun rembuk. Yang urun tenaga, urun pikiran. Yang bisa cari channel untuk mendatangkan finansial, cari channel datang finansial. Pertanggungjawabannya rigid karena kita tidak mau bermain-main dengan pertanggungjawaban moral rupiah yang dipercayakan pada kita. Kita selain bekerja sama dengan institusi swasta, kita juga bekerja sama dengan institusi pemerintah. Sama Kemendikbud juga pernah kita membuat webinar berkenaan dengan kondisi pasar film semasa pandemi. Waktu itu bioskop masih ditutup, otomatis jualannya hanya di OTT, Netflix dan kawan-kawannya. Sambutan dari Kemendikbud juga bagus sekali, pesertanya lebih dari 150 media. Jadi ya kita sebenarnya banyak, cuman kendalanya ya kadang kita ingin memutarkan ide kita, kondisinya semacam ini kita harus cukup tahu diri ya. Akhirnya kita realistis, yang gampang aja lah, yang paling dekat, yang perencanaannya sebisa mungkin tidak butuh waktu dari lebih 1 minggu, eksekusinya bisa pada hari itu juga, penggalangan dananya kita pertanggungjawabannya juga jelas. Alhamdulillah sejauh ini para pihak yang bekerja sama dengan kami belum ya, insya Allah tidak akan pernah sampai ada kekecewaan ya. Karena pertanggungjawaban moral dan tanggung jawab lain sejauh ini kami lunaskan. Itu. Susah, tapi kan kita tahu kan dari para orang tua kita kan, bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, berserikat, berorganisasi dalam bentuk wadah, nama apapun itu menjadi keniscayaan, tidak bisa ditolak. Orang yang berorganisasi, bahkan organisasi karambol sekalipun, itu mempunyai kekuatan yang lebih hebat daripada individu per individu. Nah, kita menyadari itu dari awal. Karena kita tidak mungkin bisa jalan sendiri betapapun super kita. Kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri betapapun luar biasanya kita. Kita tidak mungkin seorang diri betapapun berdayanya kita. Kita menyadari itu. Kita tetap butuh orang lain, kita butuh kawan seiring. Kalau kawan tidak bisa jadi seiring ya paling tidak saling mengganggu. Ya itu kita sudah sadarkan itu kawan-kawan. Kawan-kawan juga oke, makanya kita organisasinya nggak rigid-rigid aja lah. Kalau biasanya ada ADART atau apa, kita enggak lah. Kita pakai pemahaman yang paling sunatullah lah. Berorganisasi itu mau tidak mau harus bisa dilakukan. Siapa yang menjaga kehidupan, sendirinya akan dijaga oleh kehidupan, itu aja. Timbal baliknya begitu kan. Kayak mestakung lah, semesta mendukung lah. Siapa yang menabur dia menuai, itu ya hal-hal yang simpel semata itu aja yang kita lakukan.